Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab sosial dari perusahaan atau Corporate Social Responsibility, dan biasanya sering kita sebut atau sering kita singkat dengan CSR. Sebelumnya, mari kita pahami dulu definisi dari CSR. Tanggung jawab sosial dari perusahaan atau Corporate Social Responsibility merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Pengembangan program-program sosial dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat seperti community development, outreach, atau beasiswa dan sebagainya. Berikutnya adalah alasan dan lingkup tanggung jawab. Menurut Keraf, pada tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Di antaranya yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada, misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Lalu yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Berikutnya, lingkup tanggung jawab. Setidaknya ada 4 lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya pun dapat berupa pembangunan rumah ibadah, pembangunan prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, keuntungan ekonomis. Karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Yang ketiga, mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Dan yang terakhir, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu. Berikutnya, dampak dari CSR. Yang pertama, dampak bagi perusahaan, yaitu timbulnya citra positif perusahaan dalam jangka panjang bisa meningkatkan laba perusahaan sebagai perusahaan yang ramah dan peduli pada lingkungan. Lalu yang kedua, meningkatkan tingkat kenyamanan bagi perusahaan karena situasi yang aman. Lalu ada juga dampak yang akan dirasakan bagi masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Dengan memakai pekerja sekitar perusahaan, mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja. Dan dengan meningkatkan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah, maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan standar pendidikan. Dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Berikutnya adalah kendala penerapan CSR.
Seringkali penerapan CSR sendiri mengalami beberapa kendala, di mana kendala yang ada diantaranya yaitu yang pertama, rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan. Banyak perusahaan-perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekadar membantu pendanaan sebuah program dan tindak lanjut dari itu diabaikan. Lalu yang kedua, kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi. Perusahaan tidak lagi menerapkan CSR sejak awal. Lalu yang ketiga, penempatan personel yang kurang tepat. Yang keempat, struktur organisasi perusahaan itu dijabat rangkap sehingga pengambilan keputusannya sangat lambat. Dan yang kelima, terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada CEO. Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi misi perusahaan. Berikutnya adalah studi kasus dari PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN. PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi, kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Krisis listrik memuncak pada saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11 hingga 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin diperparah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor jadi enggan untuk berinvestasi. Analisis dan pembahasan. Dalam kasus ini, PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, dan persediaan hingga pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik seseorang atau perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam tanda kutip
dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Teman-teman, sekian pembahasan dari saya mengenai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan di video kali ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.